Sebelum kita lanjut ke contoh berikutnya atau sebelum kita lanjut ke metode yang kedua, ada beberapa catatan dari metode atau langkah ini, yaitu adalah ini adalah estimasi. Ya, jadi metode ini hanyalah estimasi. Jadi nilainya itu bukan nilai exact ya gitu, karena di sini kita menggunakan estimasi atau aproksimasi dari turunan. Ya. Nah, jadi si the slope-nya atau gradiennya itu kita hitung secara numerik, atau dengan kata lain hanya aproksimasi, dan ketika kita ingin memperbaiki estimasinya itu ya kita bisa apa uh, memperkecil h-nya ya, atau dengan kata lain kalau di kalkulus itu h, tapi kalau di matematika keuangan ini kita bisa memperkecil perubahan basis poinnya gitu. Pada contoh yang tadi itu kan kita 3,8 sampai 4,2. Nah, Anda bisa perkecil ini kan 40 basis poin, mungkin perkecil menjadi 20 basis poin, sehingga dari 3,9 sampai 4,1 perubahan yield rate-nya. Atau lebih kecil lagi dengan 10 basis poin, misalkan berarti 3,95% sampai 4,05%. Nah, ini Anda akan mendapatkan perhitungan modified duration yang lebih akurat dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Nah, ini semoga cukup jelas. Nah, sekarang kita bisa masuk ke metode yang kedua dalam menghitung modified duration. Berikut adalah metode yang kedua, di mana dalam metode yang kedua ini, perhitungan modified duration-nya itu tergantung dari perhitungan Maclaurin duration. Nah, jadi formulanya adalah sebagai berikut. Ya, saya akan kotakin. Jadi modified duration adalah nilai dari Maclaurin duration dibagi 1 plus I, di mana I adalah annual effective interest rate. Nah, saya akan jelaskan. Jadi ketika I-nya itu, yield rate-nya itu tadi basic-nya itu adalah 4% ya. Nah, kita akan mencari effective interest rate-nya, yaitu dengan menggunakan persamaan ini. Tambah I2 per 2 pangkat 2 ya. Nah, I2-nya itu adalah 4%. Nah, dengan mudah kita bisa dapatkan I-nya itu adalah kurang lebih 4% juga ya. Jadi, nah, sebesar ini. Nah, effective interest rate ini akan kita substitusi ke dalam persamaan ini, dan kita akan mendapatkan nilai exact dari modified duration. Nah, persamaan ini tidak akan kita buktikan dalam kuliah ini, namun sebagai latihan Anda bisa mencoba membuktikan persamaan ini, tidak terlalu sulit ya. Nah, tapi yang akan saya bahas di sini adalah contoh, yaitu bond 1 yang tadi ya. Bond 1 yang tadi, dan kita sudah hitung di bond 1 tadi Maclaurin duration-nya itu adalah 2,86 ya tahun ya satuannya. Nah, kita bisa menghitung modified duration dengan memanfaatkan perhitungan Maclaurin duration yang sebelumnya sudah kita hitung, yaitu adalah 2,86 dibagi 1 ditambah efektif interestnya sudah kita hitung, yaitu 4,04%. Nah, ini kita akan dapatkan modified duration-nya adalah 2,75%. Nah, ini semoga cukup jelas. Nah, tentu saja nilai ini berbeda dengan apa yang kita dapatkan tadi di metode yang pertama, tapi nilai yang di metode kedua itu jauh lebih eksak dibandingkan metode yang pertama. Karena ini adalah nilai eksaknya, sementara metode yang pertama kan hanya estimasi ya. Tapi nilainya kurang lebih sama. Tadi di metode yang pertama kita dapatkan modified duration-nya itu 2,8%, tapi yang kita dapatkan di sini kan 2,75%, tidak jauh berbeda ya. Contoh selanjutnya, kita ingin mencoba menghitung modified duration dari sebuah portfolio. Jadi misalkan kita punya sebuah portfolio yang terdiri dari 1 unit bond 1, 1 unit bond 2, dan 1 unit bond 3 ya. Masih ingat, bond 1 itu adalah bond yang memberikan kita kupon sebesar $20 setiap 6 bulan selama 3 tahun. Sementara bond yang kedua itu kuponnya sama, tapi memberikan kita kupon itu selama 10 kali atau selama 5 tahun, dan bond yang ketiga itu sampai 10 tahun, berarti 20 kali pembayaran. Nah, kita
pertanyaannya itu adalah modified duration dari portfolio ini tuh berapa gitu ya. Nah, untuk itu kita akan menggunakan metode yang kedua karena ini metode ini lebih mudah ya. Kita hitung dulu Mackel duration-nya dari portfolio ini karena bobot dari masing-masing bond ini adalah sama ya, berarti kita tinggal rata-ratakan saja ya. 1/3 dari 4,58. Perhitungan 4,58, 8,34 sudah kita lakukan. Jadi kita tinggal ambil aja hasil yang kita sudah punya. Dan hasilnya adalah 5,23. Nah, ini adalah Mackel duration dari portfolio ini. Satuannya adalah year. Selanjutnya kita akan menghitung modified duration dari portfolio ini, yaitu 5,23 dibagi 1 ditambah I-nya masih I yang sama ya. 404. Sorry, nolnya kurang. Dan kita bisa dapatkan jawabannya adalah 5,03%. Nah, jadi portfolio ini ketika ada perubahan yield rate sebesar 1%, maka harga dari portfolio ini akan naik atau turun sebesar 5%, kurang lebih. Berarti ini adalah, seolah-olah ini adalah risiko dari portfolio ini. Semakin besar modified duration-nya, berarti dia akan semakin beresiko sebuah portfolio. Nah, semoga perhitungan ini cukup jelas. Nah, kita akan memasuki subbab selanjutnya di 10.2 di mana kita akan belajar mengenai convexity. Apa itu convexity? Dan convexity pun ada dua, Mackel convexity dan modified convexity.